Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Bayu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Patricia Belinda dengan NPM 2006-10751 akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah pengendalian kualitas, yaitu mengenai observasi pengendalian kualitas pada restoran nasi goreng mania. Nah, yang pertama ada profil perusahaan atau profil restorannya. Nama restorannya yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah Nasi Goreng Mania. Restoran ini menyediakan dan menjual berbagai jenis variasi nasi goreng. Lalu restoran ini bertempat di Seturan. Nah, restoran ini merupakan jenis perusahaan kuliner dengan pemiliknya yaitu Bapak Andre Sigit. Lalu untuk data lainnya seperti alamat, lalu nomor telepon sudah tertera pada PowerPoint sebelah kanan. Lalu untuk servis yang disediakan oleh restoran ini yaitu bisa dine-in atau makan di tempat dan take away. Nah, dalam melaksanakan tugas besar ini atau melaksanakan penelitian ini terdapat metodologi yang saya gunakan, yaitu yang untuk pengumpulan datanya ada 4, yaitu yang pertama pengamatan langsung. Jadi saya itu melakukan pengamatan secara 1 bulan, secara seminggu sekali, mengamati langsung restorannya yang ada di Seturan tersebut. Lalu untuk data hasil dari pengamatan langsung itu, saya itu ada data fasilitasnya, bagaimana kondisi dari restoran tersebut, lalu alur pelanggannya juga. Dan selanjutnya untuk wawancara, saya juga melakukan wawancara dengan karyawan yang ada di restoran tersebut. Untuk data yang saya peroleh, yaitu ada data untuk produk cacatnya, lalu juga ada data untuk permasalahan kualitas yang terjadi, serta komplain dari customer itu apa saja yang sudah terjadi. Lalu ada dari dokumentasi, jadi setelah saya melakukan pengamatan langsung, saya juga melakukan sesi foto kepada restoran tersebut untuk tampak depan, terus dari segi kasir, dapur, dan juga dari tempat makannya. Lalu untuk yang terakhir ada Google Review, saya juga menggunakan Google Review untuk mendapatkan feedback-feedback dari customer yang telah mengunjungi tempat tersebut, dan juga saya juga mendapatkan rating dari restoran tersebut yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk alur penelitiannya mungkin kurang jelas di sini, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama itu saya dari mulai, lalu saya menentukan perusahaannya, yaitu Nasi Goreng Mania, lalu melakukan pengumpulan data, yaitu yang dengan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, serta Google Review. Lalu setelah datanya cukup, lalu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Lalu dari data yang diperoleh, saya menentukan permasalahan kualitas apa sih yang sebenarnya telah terjadi. Lalu selanjutnya saya juga menghitung biaya investasi serta biaya operasional. Selanjutnya mengumpulkan sampel data kualitas, apakah ada produk yang catat atau tidak dalam 1 bulan. Lalu menghitung biaya per produk yang dihasilkan, mencari akar permasalahan dari permasalahan kualitas yang terjadi, membuat Pareto diagram untuk menentukan urutan kepentingan dari permasalahan yang terjadi, mana yang lebih baik diselesaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, lalu membuat saran perbaikan,
Lalu setelah saran perbaikannya didapatkan, menganalisis kecacatan menurut kategori data variabel dan atribut yang paling butuh perbaikan. Lalu memperbaiki analisis akar permasalahannya, memberikan saran perbaikan berdasarkan penanggung jawab. Dan yang terakhir, didapatkan hasil berupa saran perbaikan yang telah disesuaikan dengan penanggung jawabnya. Nah, ini adalah hasil observasi dari restoran nasi goreng mania yang telah saya lakukan selama 1 bulan. Terdapat beberapa foto yang saya ambil untuk menunya. Saya dapatkan foto dari Google Review. Lalu ada ini nasi goreng yang saya pesan, yaitu nasi goreng krengsengan. Lalu ada tampak dari kasir yang di dalam restoran dan serta yang di dalam dapur. Lalu ini juga ada contoh untuk ulasan baik dari konsumen dan yang buruk juga dari konsumen. Lalu di dalam Google Review yang telah saya sebutkan sebelumnya juga terdapat rating atau ringkasan ulasan dari review customer, yaitu mendapatkan peringkat 4,4 dari 5. Nah, selanjutnya saya juga menganalisis peta proses bisnis. Jadi alurnya yaitu konsumen itu memesan makanan dan atau minuman. Lalu pesanan tersebut diterima oleh kasir, lalu kasir mengecek persediaan pesanan tersebut. Kalau misalkan tersedia, maka dikonfirmasi. Kalau misalkan tidak, maka pesanan tersebut akan disampaikan ke karyawan lain untuk diorder bahan baku dari makanan tersebut. Selanjutnya, setelah pesanan dikonfirmasi, lalu kasir memberitahu total harga yang butuh dibayarkan oleh konsumen, lalu konsumen membayar pesanannya, dan kasir menerima pembayarannya, lalu koki atau chef-nya membuat pesanan, dan waiters-nya memberikan pesanan yang sudah jadi kepada konsumen. Konsumennya menerima makanan dan atau minuman yang telah dipesan. Nah, setelah kasir menerima pembayaran sebelumnya itu, kasir tersebut membuat nota pembayaran. Lalu, nota tersebut dikembalikan kepada konsumen. Lalu, konsumen mengecek dan menerima nota pembayaran tersebut. Berikut merupakan fishbone atau permasalahan yang ada pada restoran nasi goreng mania. Permasalahan yang utama itu adalah permasalahan kualitas. Nah, kenapa terjadi permasalahan kualitas? Apa saja itu? Yaitu rasa yang belum sesuai standar, rasa yang tidak konsisten, porsi yang tidak konsisten, serta kesalahan pemesanan makanan. Untuk rasa yang belum sesuai standar itu ada karyawan kurang memperhatikan kualitas bahan baku, koki lalai menakar bahan dan bumbu, dan seterusnya. Lalu untuk kesalahan pemesan makanan ada koki salah memasak makanan, dan seterusnya. Lalu untuk rasa yang tidak konsisten ada koki tidak menyiapkan dan menggunakan takaran bahan baku pada saat memasak, dan seterusnya. Lalu untuk porsi yang tidak konsisten ada koki melakukan kesalahan pada saat menakar banyaknya bahan yang digunakan, dan seterusnya juga. Nah, ini merupakan standar restoran yang saya gunakan sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan kualitas yang ada, yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Selanjutnya ada biaya investasi, yaitu terdiri dari sewa tempat, fasilitas, peralatan makanan, serta peralatan dapur, sehingga didapatkan total biaya investasi sebesar 12.300.000. Lalu untuk biaya operasional ada biaya tenaga kerja, listrik, bahan baku, pemrosesan, serta kemasan dengan total 11 juta rupiah. Lalu selanjutnya, ini merupakan data hasil wawancara karena saya tidak mendapatkan data yang aktual terkait produk cacatnya. Saya
mendapatkan data ini dari hasil wawancara terhadap karyawan. Karyawan tersebut mengatakan bahwa jumlah produk makanan yang cacat untuk setiap jenisnya makanan adalah kira-kira 1 porsi per bulan. Sehingga saya hitung berdasarkan total menu, yaitu ada 16 menu nasi goreng, didapatkan total 16 produk cacat per bulan. Lalu total penjualan produk sekitar 600 porsi per bulan, sehingga jumlah persentase produk layak jual sebesar 97% dan jumlah persentase produk cacat sebesar 3%. Nah, selanjutnya untuk biaya produksi terdiri dari biaya tetap serta biaya variabel, sehingga didapatkan total biaya produksi Rp11.766.666,67. Nah, setelah dibagi berdasarkan jumlah produksinya, yaitu 600 produk, didapatkan biaya produksi untuk satu produk nasi goreng sebesar Rp19.611.000. Nah, ini merupakan kecacatan yang terjadi. Ada rasa makanan yang tidak konsisten, porsi yang tidak konsisten, kesalahan pemesan makanan, serta rasa yang belum sesuai standar. Untuk frekuensi terjadinya kecacatan tersebut, datanya saya ambil dari akumulatif data, yaitu dari wawancara, lalu dari Google Review, yaitu seperti dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Nah, dari keempat jenis kecacatan tersebut, dibuatlah Pareto diagram untuk mengetahui kecacatan mana yang perlu segera dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan analisis berdasarkan Pareto diagram, didapatkan bahwa kesalahan pemesan makanan merupakan jenis kecacatan yang perlu segera dilakukan perbaikan. Lalu selanjutnya dilakukan pengelompokan data berdasarkan rework atau reject. Rework itu merupakan kecacatan yang masih dapat dilakukan pekerjaan ulang. Sedangkan reject itu yang tidak dapat dilakukan kerja ulang atau harus segera dibuang. Berikut merupakan hasil kontrol chart dari kecacatan yang terjadi. Didapatkan data masih berada di batas UCL dan LCL. Nah, untuk biaya reject-nya, kecacatan yang termasuk dalam reject itu merupakan kesalahan pemesan makanan, karena jika chef salah memasak makanan, maka produk tersebut harus segera dibuang karena tidak sesuai keinginan konsumen. Maka biaya reject-nya yaitu disamakan dengan biaya produksi per produk, yaitu sebesar Rp19.611. Lalu untuk biaya rework-nya, untuk mengolah nasi goreng yang salah dan masih bisa dikerjakan ulang, ada biaya tambahan berupa bahan tambahan yaitu bumbu serta biaya pemrosesan, sehingga total biaya rework-nya sebesar Rp3.000. Nah, ini merupakan data variabel dan atribut keseluruhan jenis cacat yang ada pada restoran nasi goreng mania, merupakan data atribut karena merupakan parameter kecacatan. Nah, ini merupakan saran perbaikan yang saya usulkan, yaitu yang pertama untuk rasa yang tidak konsisten, menetapkan dan mencatat takaran yang tepat, menggunakan sendok takar untuk setiap pemberian bumbu. Lalu untuk kecacatan porsi makanan yang tidak konsisten, saran perbaikannya adalah menetapkan seberapa banyak jumlah porsi yang tepat dapat dengan menggunakan cetakan nasi. Lalu untuk jenis kecacatan kesalahan pemesan makanan, saran perbaikannya yaitu melakukan pelatihan terhadap kasir dan koki, serta menggunakan sistem informasi berbasis komputer sehingga alur transaksi menjadi lebih jelas. Lalu kecacatan yang terakhir yaitu rasa yang belum sesuai standar minimum rasa, saran perbaikannya adalah melakukan kajian ulang, melakukan uji coba, menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, serta menggunakan sendok takar untuk setiap pemberian bumbu. Capaian perbaikan yang dapat dicapai setelah melakukan perbaikan tersebut, yaitu meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta meminimalisir kecacatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.